Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Zahra, kelas 12 TKJ dari SMK Maripa Mempek dengan nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktik uji kompetensi keahlian, di mana praktik yang pertama adalah membuat praktik kabelan. Saya akan menjelaskan tentang kabelan. Apa itu kabelan? Kabelan adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke dalam jaringan lokal area network. Kabelan terbagi menjadi beberapa jenis kabel, namun yang sering umum kita gunakan yaitu kabel UTP. Kabel UTP ini terdiri dari 8 kawat dan juga terbagi menjadi 4 pasang dengan warna yang berbeda dan berurutan. Lanjut saja ke proses membuat kabel. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kabel UTP, konektor RJ45, alat crimping, dan LAN tester. Pertama-tama kita kupas ujung kabel sekitar 1 inci untuk mengakses kawat di dalamnya. Selanjutnya, urutkan kawat sesuai dengan standar seperti gambar di samping. Pastikan urutannya benar. Setelah sudah, masukkan kawat ke dalam konektor RJ45 dan gunakan alat crimping untuk mengunci konektor. Setelah terkunci, saatnya kita tes kabel menggunakan alat tester. Alat tester ini digunakan untuk mengetes kabel. Langsung saja kita coba. Nah, ini sudah menyala. Semuanya tandanya sudah siap digunakan. Jika kabel sudah siap, maka kita lanjut ke konfigurasi mikrotik. Setelah itu, kita lanjut ke praktik yang kedua, yaitu rancang bangun keamanan jaringan instalasi dan konfigurasi routing dinamik. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi, saya akan merakit terlebih dahulu kabelnya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa perangkat. Di sini ada 1 buah switch dengan 8 port dan 2 buah router. Router yang pertama dengan RB9412ND kita dijadikan sebagai LAN. Router yang kedua dengan RB951UI2ND kita jadikan sebagai wireless. Kita lanjut ke pemasangan kabel. Nah, yang pertama yaitu kabel ISP kita masukkan ke port 1 di switch. Kabel yang kedua kita masukkan ke port 2 di switch dan sambungkan ke mikrotik A yang LAN di port 1. Kabel yang ketiga kita masukkan di port 3 dan sambungkan ke router wireless di port 1. Nah, ini kabel 4 kita masukkan ke port 4. Port 4 ini akan tersambung ke klien. Kita masukkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan konfigurasi. Pertama-tama kita masuk ke Winbox, klik 2 kali. Kita cari alamat yang LAN, mikrotik LAN.
lalu connect. Di sistem, pilih menu identity, kasih nama dengan mikrotik A4 hanya untuk tanda saja agar tidak tertukar. A4, apply, lalu OK. Kita kecilkan layarnya seperti ini, masuk ke yang wireless, connect, expand saja ke sistem. Di identity pakai mikrotik B4, apply, lalu OK. Setelah itu kita bagi dua layarnya, kesampingkan X, cari yang mikrotik A. Nah, ini pertama-tama kita masuk ke mikrotik A, ke IP address tambah 192.219.10.2/24. interface-nya pakai 2, apply, OK. Ke mikrotik B, IP address tambah, kasih alamat IP satu 192.119.20.2/24. interface-nya di WLAN 1, apply, lalu OK. Masih di mikrotik yang B, kita ke wireless, klik, aktifkan, klik 2 kali. Di mode kita pakai AP bridge, bandnya BGN, SSID yaitu UKK_19 sesuai absen kita, apply dan OK. Masuk ke mikrotik A, IP DHCP client tambah, interface-nya pakai address 1, apply dan OK. Selanjutnya masuk ke mikrotik B, IP DHCP client tambah, di address 1 sudah, di ADD default route-nya pakai yang no, apply, lalu OK. Masih di mikrotik B, masuk ke IP, di menu routes tambah, di gateway pakai 192.168.1.1, apply. Nah, reachable sudah terhubung, lalu OK. Kita masuk ke mikrotik A, di menu IP, firewall, di NAT tambah, actionnya pakai masquerade, generalnya out interface pakai header 1, apply dan OK. Ke mikrotik B, IP firewall, NAT tambah, action masquerade, general out interface header 1, apply dan OK. Masih di mikrotik B, ke IP DHCP server, DHCP setup, di WLAN 1, next, klik tanda panah ke atas, ganti 254 menjadi 100, next, klik tanda bawah 8.8.8, next, ganti menjadi 8 jam, lalu next, OK. Setelah itu masuk ke mikrotik yang A, di menu routing, OSPF, di menu networks, yang ini kita tambah, kita samakan dengan yang ada di address list di networknya 192.168.1.0/24, apply OK, tambah 192.119.10.0/24, apply lalu OK.
Masuk ke mikrotik B, di routing OSPF kita samakan juga, tambah 192 168.1.0/24 apply dan oke. Tambah 192 119.20.0/24 apply dan oke. Setelah sudah, kita masuk di menu web proxy, enable dan anonymous-nya kita checklist. Ini di mikrotik A, portnya pakai 3128, change administrator yaitu ganti 19 sesuai nama kita yaitu sofa @sekolah .sch.id. Kita geser, klik akses, tambah di DST host yaitu bintang www.linux.org bintang. Actionnya pakai Denny, apply, oke. Yang ini jangan lupa di apply dan oke. Setelah itu ke IP, firewall di menu NAT, tambah chainnya pakai yang DST-NAT, protokol 6TCP DST port 80, in interface header 2, action, redirect, to portsnya pakai 3128, apply, lalu copy, kita ganti yang DST port menjadi 443, apply lalu oke, apply dan oke. Setelah sudah seperti ini, kita masuk ke network setting. Change adapter option, klik properties, kita klik, kita obtainkan terlebih dahulu alamat IP-nya yaitu 192.219.10.3. Kita ini otomatis 192.219.10.2. Kasih alamat ISP 92168.1.1. Nah, yang ini yaitu 8.8.8.8. Oke dan close. Setelah konfigurasi selesai, saya akan memindahkan port 4 dari switch yang dari klien ini, pindahkan ke router mikrotik LAN di port 2. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Jika tampilannya seperti ini, kita cancel, refresh. Nah, ini kita connect. Masuk ke CMD, kita cari CMD. Nah, yang ini kita ping 192.219.10.2, lalu enter. Kita ping lagi 192.168.1.1. Kita masuk ke WiFi di HP, aktifkan. Kita cari UKK 19. Nah, sudah terhubung. Kita lihat alamat IP-nya. Nah, di sini alamat IP-nya itu 192.119.20.100. Kita enter. Ping lagi
192.119.20.100. Ini saya pakai alamat yang ada di WiFi, handphone tadi. Kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, X, masuk ke Chrome, cari Linux, kita enter. Setelah itu klik kanan, buka link di tab baru, tambah, cari IG, klik kanan, buka, tampilannya akan seperti ini. Tambah lagi cari FB, buka, klik kanan, tampilannya juga akan seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk ke Linux. Nah, memuat. Biasanya ini kalau sudah memuat artinya sudah berhasil. Namun kita lihat terlebih dahulu apakah memang berhasil atau tidak. Kalau sudah seperti ini, artinya ini sudah berhasil diblokir. Kesimpulan dalam keseluruhan video ini yaitu merakit kabelan adalah proses yang penting untuk membuat koneksi jaringan yang stabil. Sedangkan konfigurasi routing statis dan dinamis serta blokir website adalah 3 komponen yang penting dalam membangun jaringan yang aman, efisien, dan efektif, yang dimana dapat digunakan juga untuk meningkatkan keamanan dalam sebuah jaringan. Sekian uji kompetensi keahlian dari saya, semoga bermanfaat untuk beberapa tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.